harus gue sorotin. Rapinha enggak, jelek banget. Iya, yang tadi gue nonton highlightnya itu yang apa? Lagi makan pempek Sebelum berangkat podcast, akhirnya gue kan nonton. Podcast apaan Ji? Bangga sama ini. Lu jangan merusak citra gue bodoh. Gue nonton. Gue kerja jam 8 gue masih nonton bola tuh apa namanya? Bohong itu kan. Undis highlight anjing. Tapi gue nonton yang extend anjing highlightnya. Banyak kan dari reaksi individu dan itu nggak akan banyak tercipta kalau lawan tim-tim berat gitu. Sorry, gue nggak tahu. Ya kan? Pundit highlight. Batu. Gue nonton, jangan bohong. Gue lagi ngingetin diri gue sendiri nih, jangan bohong. Iya, gue setuju. Bola patah terus. Iya, gue bilang setuju yang Nando katakan bahwa perpaduan di lini depan gitu pada akhirnya. Gue masih belum tahu. Sabar, gue bosan ketawa. Ya udah. Gue sebenarnya gini ya, gue klarifikasi dulu ya. Lu dengerin dulu, gue klarifikasi ini. Gue nangis anjing. Gue nggak nonton bukan karena gimana. Kenapa lagi? Ya emang terlalu malam lah buat orang usia gue kalau nonton bola jam segitu. Kerja jam 8 anjing. Jam 8 masuk. Jam 4 baru pulang. Oke, balik lagi di channel Kong Media. Kali ini kita ada di segmen Nih Roko masih di episode sebelumnya nih Roko gue masih Roko episode sebelumnya. Karena cepet banget ini langsung ini Ki. Iya. Karena kita ada di segmen apa Ki? Kutu Pasar. Apa tuh? Kupas Tuntas Partai. Biasa aja kutu besar. Away from Dalot, Martinelli scores! Oh, Rashford! Very good save, Salah brings it down, Alvarez, chance now! Is onside against Alisson Becker. Good delivery as well, and he's hammered in! He's denied, but Saka isn't. Enggak besar nih. Enggak besar. Ini enggak besar. Baharga dong. Sebesar cintaku padamu. Ntar dulu deh, kenalan dulu. Nah, boleh. Jorok nih orang nih. Apa? Dia ngomong apa? Besar itu katanya ituan budok. Budok siapa? Tete budok kan. Kacau. Danis kacau nih emang nih bener nih. Oke, perkenalin dulu ya. Gue sebagai host di sini. Nama gue AC2PK. Sama gue Sinta Wicai. Wicai pemain mana ya? Lupa gue. Persib lu. Thailand. Wicai Nutnum gue tonjok lu. Agak anjing. Siapa? Nama gue Rizky Biliar. Ya elah. Ya elah. Ada gitu katanya kan dilempar bola biliar kan. Kacau tuh Rizky Bilar melempar lompat biliar. Bola biliar iya. Rasukan siapa tuh? Itu Reok. Iya anjing. Kacau bener tuh orang tuh. Siapa tuh? Rizky ini kan. Rizky Febian. Mahal ini. Emang kenapa sini? Enggak emang bangsat Rizky Febian. Apa lu anjing? Mana ada aku cuek. Tai lah. Goblok aku lu. Tolol. Enggak kenapa tuh kacau. Enggak, dia satu band gak ada yang suka Ki lagunya. Emang dia. Pabian ini padahal enak loh. Gak ada. Ya elah. Tercipta oleh waktu. Mungkin tapi mirip Sule lah ya. Kalau jujur aja. Ya nama anaknya. Anak-anak. Emang kenapa kalau mukanya mirip Sule? Enggak Enggak apa-apa kan kalau itu. Lucu aja komedi. Lu enggak suka. Lu enggak suka karyanya. Iya kan bukan nama orangnya. Niklas Sule. Ya, Back Munich dong. Dortmund sekarang. Enggak, tapi gue gak suka sama orangnya juga sih anjing. Curang anjing. Pacarnya Rizky, ceweknya Malin cantik banget anjing. Curang tuh orang. Gila kata gue. Dendo emang. Soalnya kalau pacarnya Maharaja banjir. Benar. Kalau pacarnya Mahabharata repot ya. Waduh. Ada Bima. Kalau pacarnya Mahadewa Muhammad Dhani itu. Ya. Udah. Udah nih kali ini. Ari Lasso udah sembuh tapi kan. Udah. Ari Lasso udah sembuh. Dia kan waktu itu berobat ke Singapura. Sekalian jalan-jalan. Healing.
Jadi ya, cepet sembuh. cepet dah. Iya, sambil healing dia soalnya. Jadi kali ini Once udah cukur. Udah cukur. Kemarin di Katanya Once kok cukur dia onci. hanya kau belahan jiwa. Ayolah. Cak lu mau kemana Cak? Ribet lu, Cak. Lu meriang ya, Cak? Celana lu kayak yang Street Fighter Cak. Iya, Cak. Ryu. Lu ngelatih kungfu, Cak. Ada bokap gue nih. Jangan babel, Cak. Sekarang podcast bisa santai banget gitu ya, masuk-masuk frame. Kayak orang gak punya otak ya anjing. Seenak jidat nih Iblam juga bawa mangkok, lu gak apa-apa Blam lewat sini dah. Sekarang mah gak apa-apa gitu, podcast mah santai aja lah, enjoy. Kayak orang gak punya otak mah deh ya kelakuannya. Kesel banget gua, gak dihargain gitu orang yang nonton. Bisa anti masuk kayak gitu kayaknya. Kayak ini celana gitu. Ini ngobrol santai itu gitu kayak. Balik Blam, hati-hati. Balik Blam. Helm. Apa Blam? Itu kok WC? Tempat WC ada di luar WC ya? Bisa diangkat gak sih? Ya ini duduk. Itu bisa. Berarti bisa berak di situ ya? Bisa. Blam pulang Blam. Udah. Hati Blam. Ya. Nah. Oke. Kali ini gak pakai lama lagi tuh. Langsung. Inter Milan, Barca. Ki timerin dong, gua nggak bisa Udah ya. Barca versus Inter Milan. Ini harusnya tim besar juga ya. Harusnya. Seingat gua tuh Inter Milan ada Schneider ya kan. Dia harusnya kandidat Ballon d'Or. Cambiaso. Maicon. Diego Milito. Eto'o. Oh iya itu pernah. Javier Zanetti. Iya tapi Schneider waktu itu harusnya kandidat Ballon d'Or dong. Ya bisa. Kalah. Pas dia treble tuh. Iya pas treble. Nah cuman Ballon d'Or pada saat itu kenapa jadi bahas itunya sih Ballon anjing. d'Or kan milik striker buat stigmanya. Anjing lah. Nggak selalu bangsat. Iya. Motor tim kan nggak selalu Itu. striker. Nah nih bahas nih sekarang Inter Milan sama Barca. Menurut Inter Milan menang 1-0. Berarti Itali baik-baik saja dong. Barkanya kenapa? Ini harusnya. Lo Itali berhasil menang. Lo Barca punya Lewandowski. Enggak, Jose anjing nih bingung sendiri. Lu pasti nonton episode sebelumnya bingung. Ini tadi Jose ngomong gini, sekarang ngomong gitu Jose. Apa yang salah tuh? Kok bisa? Nah ini Italia yang sedang tidak baik-baik saja. pertanyaannya malah apa yang salah sama Barca? Ah. Pemain Oke, gila. belinya oke punya, ya kan? Belinya udah asal bintang dibeli gitu ya kan. Line up kemarin Raphinha, Dembele, Lewandowski, Pedri, ya full bintang lah gitu. Fullnya dia lah ya. Iya kan? Full squadnya dia. Full squad lah. Kenapa bisa kalah? Kenapa? Ini secara formasi ya. Barca 4-3-3. Yap. Apa pakai 4-3-3 Barca 4-3-3. Kita bahas formasi Barca aja kan. Barca 4-3-3, Lewandowski masih sama. Ya final timnya Barca lah. Ya. Secara permainan Barca nguasain. 15 menit pertama punya Barca. Bener-bener abis lah sama Barca. Nyerang, passing dengan gayanya Barcelona yang sekarang gitu, yang modern, Barcelona modern gitu ya. Kuasain bola, Pedri jadi motor. Pedri tuh gila tuh menurut gue ya. Walaupun Pedri La Masia bukan sih? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan La Masia. Pedri La Masia. Bukan. Hah? Bukan, Pedri bukan La Masia. La Masia. Dia baru ke Berantem. Dia baru ke La Masia tuh umur 16 apa 17 Ki. Enggak dari kecil. Iya tapi kan Dibentuknya tetap dari di La Masia dulu. Naiknya dia. dari La Masia. Heeh. Cuma bukan yang godokan. Ya, godokan anak kecil, La Masia, bukan bener. Messi gitu kan, kayak Messi dan Iniesta dan lain-lain. Cuma kalau Pedri main bagus segala macam, cuma apa yang salah nih sama Barca? Nah. Menurut gua kemarin Barcelona babak 1 lah. Babak 1 menurut gua murni efektivitas seperempat terakhir ya. Efektivitas seperempat terakhir. Bukan Lewandowski-nya tumpul ya, bukan. Ya. Supply bola ke Lewandowski-nya mati. Dimatiin. Enggak. Atau Enggak, memang tumpul aja. tumpul. Memang gak nyampe aja, enggak. Jadi si Dembele sama Raphinha nih terlalu ngambil Kebodohan banyak banget dia. Iya. Terlalu ngambil porsi untuk mencetak gol. Menurutku kan pada dasarnya winger itu adalah supplier utama striker. Buat striker. Tapi
gue ngerasa porsinya adalah Pedri, Gavi ya, Gavi nggak kelihatan lah. Pedri dan si wingbacknya nih, dua wingbacknya nih, malah ngerasa kayak Dembele, Lewandowski dan Raphinha ini punya porsi yang sejajar untuk mencetak gol. Padahal kan nggak kayak gitu Iya, sebenarnya. Lu harusnya. punya Lewandowski, Ya lu kasihin ke dia sebisa mungkin. bola harus sampai ke dia Iya. sebisa mungkin. Kalau dianya dijaga, dianya jadi narik lawan, baru lu cetak Iya. gol kan. Tapi sementara Dembele, Raphinha cut inside, shooting kayak. Jadi porsinya Lewandowski ini malah berkurang gitu. Harusnya dia dapat 15 peluang, dia cuma ya. bisa dapat 5 6 7 gitu kan. Dan menurut gua kalau ego pemainnya nggak dibenerin nih, Barca akan susah cetak gol. Kelihatan Barca kalau ngelawan tim cupu, golnya banyak. Ya. Gol Gol. Lewandowski golin, Dembele, Ansu Fati dan lain-lain golin, tapi golnya itu jarang set up bagus gitu loh. Ya. Nyerang Ya karena sporadis. skill individu. Nah, skill individunya tinggi, sporadis dapat gol. Dapat cashback lah gitu, Ya. dapat Dapat lagi cashback. kemelut ya kan, cashback dan lain-lain lah, gol lah gitu. Jarang dapat gol yang bener-bener ini loh, sepak bola Iya, gitu loh. taktik. Set up merapin. Paling seandainya passing tiang 2 itu individunya Dembele atau Ansu Fati Nyucuk. itu lewatin Iya. 2 3 4 pemain gitu loh. Maksud gua kalau egonya Barcelona masih seperti ini, 3 di depannya masih nggak mau berbagi peran, masih nggak mau kayak ya udah gua nggak golin tapi yang penting tim menang, masih gua ngerasa kayak gitu ya. Masih nggak mau kayak gitu. Barca akan terus kesusahan dalam tanda kutip lawan tim besar ya. Ya. Kesusahannya tuh ketika lawannya tangguh gitu. Kalau lawan tim-tim kecil ya nggak masalah lah gitu. Kalau lawannya minor gitu ya. Kayak City awal-awal Foden itu ya. Iya kayak gitulah, kayak gitu. Tapi kalau City kan kelihatan. Kalau Barca nih kalau kita nonton sekali 2 kali tuh kayak oh pemainnya jago, Iya. emang jago. Tapi kalau lu perhatiin kok nggak ada perpaduan yang pas nih di Iya. depan, malah kayak semuanya nyucuk dengan ya Dembele dengan dia udah punya standing point sendiri ya kan, Raphinha dengan harga mahal, dan harus gue sorotin Raphinha Enggak. jelek banget. Speed dia punya, skill dia punya, tapi kalau lu nggak punya visi buat apa? bermain. Iya kan, dia Raphinha tuh menurut gua kayaknya harus digeser, kayak harusnya Ansu Fati atau si siapa? Ya kalau Depay udah balik atau ya kan banyak lah opsi di depan ya. Cobalah gitu Raphinha, karena Raphinha menurut gua ya untuk kelasan Leeds dia oke, tapi untuk kelasan tim besar ya Masih belum. gitu. Kelihatan gitu di antara final 11 Ya. Raphinha, Sergio Busquets, Sergio Roberto itu udah ketinggalan secara kualitas dibanding yang lain. Udah nggak bisa, menurut gue ya belum bisa ngimbangin atau udah nggak bisa ngimbangin gitu. Berarti ego nih ya masih tinggi banget di skuad Barca. Gue masih itu loh, gue ngerasa Dembele, Raphinha sama Lewandowski belum padu. Belum padu. Kenapa nggak bisa? Ya maksudnya Busquets kan pernah main bersama Xavi, Iniesta, Busquets Messi. gini, Kenapa dia nggak bisa ngasih tahu gitu? Busquets Maksud gua nggak ada perannya ya nih. dia kapten kan. Iya. Secara dia Kok- kapten punya power. Kok nggak punya peran gitu loh? Menurut gua Busquets udah selesai. Udah selesai. Udah habis lah. Udah Xavi udah cabut, Iniesta udah cabut, ya Busquets gini loh. Kalau dia nggak cabut, Gavi nggak akan maksimal, Frankie De Jong nggak akan maksimal, Kessie nggak akan maksimal, karena ketika dia minta bola pasti bola ke dia. Padahal kan secara komposisi dia harusnya udah nggak di starting menurut gua. Udah lebih banyak pemain yang lebih layak di starting, starting, dibanding ya. dia gitu. Kalau lu Ki ngelihat Barkanya nih, sedang sakit apa Barca ini? Batuk Pak Haji. Iya batuk. Ini nih hujan. Batir. Batuk petir. Sebenarnya gara-gara ini ya. Gue bilang Barca tuh lawan Inter mendominasi semu. Iya. Karena apa? Akhirnya peluang justru lebih banyak bahayain Inter menurut gua dibandingkan dengan peluangnya Barca gitu. Karena Barca ya tadi dilihat masalahnya kehitung jari, mungkin yang Dembele nyepak dari samping aja itu yang bahaya banget itu, yang hampir masuk. Cuman Yang tadi lu nonton highlight itu. iya, yang tadi gua nonton highlightnya itu yang rumah apa? lagi makan pempek. Sebelum berangkat Sebelum berangkat. podcast, akhirnya gua kan nonton. Ji, podcast apa Ji? Barca sama
Ini Lu jangan merusak citra gua bodoh. Gua nonton. Gua kerja jam 8 gua masih nonton bola tuh apa namanya? Bohong itu kan. Undis highlight anjing. Tapi gua nonton yang extend anjing highlightnya. Ya, Bangke lu. Ya maksudnya dominasinya akhirnya semu karena nggak ada peluang yang bener-bener bahaya banget. Ya setuju gue bilang kalau akhirnya peluang Barca bahaya banyak kan dari aksi individu dan itu nggak akan banyak tercipta kalau lawan tim-tim berat gitu. Sorry, gue nggak tahu. Ya kan? Pundit highlight. Batu. Gue nonton jangan bohong. Gue lagi ngingetin diri gue sendiri nih jangan bohong. Tai lah emang gue gak ada yang nonton pertandingan dari awal tuh padahal gue nonton. Kagak anjing. Selama ini gue bahas-bahas bola nonton kagak anjing. Kecuali Arsenal tuh gue nonton, orang gue nonton dah gue balik anjing. Mas kelarin dulu mas. Mas ini mas. Tapi gue gak nonton pertandingannya tahu banget anjing. Gue gak nonton pertandingannya. Gue nonton. Gue nggak tahu. Gue ambil nangis ini gue. Gue gak suka nonton bola anjing sebenarnya. Karena bantuin aja temen-temen gue pada bikin ini karena lagi ada yang jarang ya udah gue main tai. Berarti polanya Barca nggak efektif banget nih Ki. Ya gue Bola patah terus. Iya gue bilang setuju yang Nando katakan bahwa perpaduan di lini depan gitu pada akhirnya. Sabar, gue bos-bosin ketawa. Ya udah. Gue sebenarnya gini ya, gue klarifikasi dulu ya. Lu dengerin dulu, gue klarifikasi ini. Gue nangis aja. Gue nggak nonton bukan karena gimana. Kenapa Gi? Ya emang terlalu malam lah buat orang usia gue kalau nonton bola jam segitu. Kerja jam 8 anjing. Jam 8 kerjanya, makanya masuk. Jam malumin 4 aja baru lah. pulang. Ah. Gimana? Loh kan pundit kan yang dilihat bisa menganalisa. Iya, gue bisa ini menganalisa. Nonton extend highlight 9 menit. Kan di mana-mana kalau highlight kan 1 menit. Gue juga sebenarnya nggak nonton. Jujur. Aduh. Gue pemain. Bum. Harus tiap itu backsound. Saya kan ini mbak kerja malam karena di ini kantor saya. Betul episode yang gini tuh yang Batman. Jadi bola tuh selalu patah. Apa yang salah Ki? Taktiknya kah? Gini, maksud gua berhasil di stop sama Inter kah atau emang bego aja gitu dasar pemainnya? Akhirnya kalau menurut gue nyuplai bola wing-wingnya nih ya, nyuplai bola ke Lewandowski-nya nggak pakai hati gitu. Jadi Udah kepepet. iya, Udah kekunci baru lu Ya, lempar ya. bola ke blok lah sama pemain Inter gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang banyak banget terjadi gue lihat di highlight-nya tadi. Nah, tapi menurut gua sambil makan pempek di samping gua. Ji nanti podcast apaan Ji? Sama itu makan pempek nonton highlight anjing kan karena kita kekurangan pundit ya maksud gue lagi kekurangan pundit hostnya juga lagi kurang nih anjing dia tuh lagi sambil ini nonton makan pempek gitu kayak anjing ngomel bangsat. ya itulah kadang Berarti adaptasi ya. Gue nyorotin satu juga Barca nih. Gue lihat dari highlight. Ketika Calhanoglu mencetak gol, itu telat ditutup oleh Sergio Busquets. iya. Kepleset atau emang lemot aja tuh orang. Gue nggak Emang- begitu gitu di highlightnya kan. Enggak tahu dari dulu emang gue ngerasain Busquets tuh ya Yang gue sebel tuh, yang gue sebel apa? So-so. Di bench tuh dia punya Frank Kessie anjir. Iya, Gitu loh yang bikin gue bete sama Xavi. Ya taruhlah kalau kita bicara sepak bola dalam matematika ya, taruhlah Busquets itu diganti Frank Kessie dan Frank Kessie bisa nutup shooting Calhanoglu, itu kan kosong-kosong gitu kalau kita bicara matematika gitu. Cuman yang terjadi adalah emang Busquets nih anjir, udah gue bilang Udah habis ya Mas saya Indo ya. Dan gobloknya lagi Xavi masukin Kessie bukan narik Busquets. Iya. Jadi Kessie nggak ada di posisi optimal. Iya, nggak di posisi sebenarnya. Dia nggak bisa manfaatin si pemain-pemain ini
di posisi andalan mereka. Iya. Frankie De Jong selalu ditaruh di gelandang yang lebih ofensif. Frankie De Jong tuh pada dasarnya dia supplier. Dia pengirim bola, penyambung jembatan dari lini belakang ke depan, bukan playmaking yang bisa ngasih final pass. Itu bukan Frankie De Jong, itu jobnya Van de Beek waktu kayak Van Dimas dah ya. Ajax. Dia kan dia lebih ke Julviandi kan. Julviandi 19 kalau itu kan. Tapi si Xavi nih gue nggak ngerti lah mah. Xavi udahlah tolol tuh orang. Kalau belanjanya itu menurut lu itu Xavi ya? Itu nama dari Kalau Xavi. pemain bintang pasti Xavi. Kalau pemain yang lagi naik daun, kalau pemain yang gratisan ya itu manajemen. Iya. Kita nggak bahas Inter nih. Ya, Internya dong. Sekarang baru nih internya. Ki, menurut lu Ki internya Ki? Dari highlight ya gue lihat. Dia kan main berarti 352 ya. 352. 352 itu di depannya Korea sama Jepang. Bukan. Korea sama Lautaro Martinez. Ya kan? Nah, Dan beberapa kali justru menurut gue peluang bahaya ada dari dua orang itu gitu dibandingkan dengan Barca, karena gue lihat beberapa kali highlightnya kan Lautaro shooting ya kan, nggak tahu bener apa enggak tuh highlight pertandingan. Kadang kan kalau highlight extend gitu suka dicampur-campur kan tuh pertandingan Liga Champions tahun 2018. Gue nggak tahu lah, mudah-mudahan bener ya. ada PS aja ya. Iya. Mudah-mudahan gue nggak ditipu tuh sama channel YouTube ya. Gue masih kebayang dia makan pempek sambil nonton highlight. Lu jangan merusak citra gue, gila lu. Gue nonton orang kick off jam 2 kan itu ya. Internya Ki? Iya, karena Inter juga merombak, maksudnya beberapa kali pemain yang lagi off memang dicadangin kan, kayak Denzel Dumfries, terus Robin Gosens, dicadangin tuh. terus dia mainin Mkhitaryan. Ini menarik nih, main Mkhitaryan di tengah kan, walaupun memang beberapa musim akhir di Roma pun Sayap. Mkhitaryan di sayap dan udah mulai emang pindah ke tengah Ya, gitu kan, udah playmaking mulai dia sempat. latihan-latihan Ganti gitu. Nainggolan kan waktu itu ya? Bukan De Rossi. Totti. Totti. Emang kenapa lu? Lu gak seneng sama Totti? Andalan gue itu. Andalan gua juga. Gua Totti. Itu Totti. kan, Totti Antonio. Iya, Totti semut. Internya Ki, dari skala taktik menurut lu berjalan nggak Ki? Dari skala taktik nggak tahu ya, gue Iya, nggak nonton. Anjing. Enggak. Iya, dia udah berhasil dapat satu. Iya, dia berhasil dapat satu karena memang gue kayaknya pendekatan si Simeone ini emang tahu gitu dia lawan Barca, jadi nggak begitu vulgar lah Gegabah. permainannya. Ya lebih nyantai, nunggu, hati-hati gitu. Dan menurut gue kalau taktiknya memang bener kayak gitu Inzaghi ya berjalan menurut gue, karena sebenarnya gue percaya gitu Inzaghi ini termasuk pelatih boleh-boleh juga nih, ada juga cerdas. Iya, bukan main sih, cerdas gitu. Karena di Lazio juga waktu itu bagus kan menurut gue, dan di Inter ini memang ya masa awal-awal aja kalau menurut gue musim lalu gitu. Cuman kalau untuk pertandingan kemarin Kurang deket Ki, Miki Ki. kalau untuk pertandingan kemarin itu udah, kalau memang bener yang tadi gue bilang, kalau memang bener gitu dia pendekatannya berbeda ketika melawan tim besar sebesar Barcelona, ya berjalan gitu menurut gue. Berjalan, taktik berjalan ya Ki. Yoi. Berhasil nyuri 3 poin di grup stage ini. Ya. Ya kan? Kalau menurut lu Indo, Internya dari segi Internya nih ya. Inter 352. Calhanoglu, Di Marco yang menarik perhatian gue yang kemarin ya. Di Marco di kiri itu, Calhanoglu sama si Bastonia bek mudanya ya. Iya. Itu main bagus tuh. Ya. Solid. Gue sebenarnya Calhanoglu itu cetak gol dari jauh. Gue sebenarnya nggak terlalu kaget karena sebelum gol terjadi di menit-menit sebelumnya Calhanoglu emang udah 2-3 kali spekulasi tendangan jarak jauh. Tipis-tipis ya. Ke tepis, ngelambung, sama free kicknya kena tiang kan. Free kicknya Calhanoglu kalau nggak salah kena tiang tuh. Ya pokoknya Calhanoglu udah spekulasi banyak lah, dan akhirnya dia dapet kan bonus lah, Bonus, gol ya. bagus ya kan. Dan menurut gue itu hadiah buat Calhanoglu karena main bagus gitu. Dan Inter kalau 90 menit harus kita lihat digempur habis-habisan. Bertahan, serangan balik, selalu kayak gitu. Di Marco gue nggak ngerti, tapi Di Marco kemarin ofensifnya lagi
kokoh gitu ya. Bastoni defensifnya juga solid. Jadi menurut gua berarti kan si pelatihnya ini nih, si Inzaghi ini padahal di kanan dia punya Dumfries, di kiri dia punya Gosens. Ya. Tapi dia malah mainin, dia munculin Di Marco, dia lebih milih Barella kemarin main jelek. Barella walaupun sejelek-jelek Barella masih oke gitu, tapi jelek gitu ya Barella menurut gua. Berarti kan si Inzaghi ini punya berarti dia ngelihat bukan dari nama besar nih. Yeah. Dia milih pemain yang lagi on fire nih, dan terbukti kemarin secara 90 menit si Korea kalau nggak salah ditarik diganti Zeko kan. Itu menurut gua Inzaghi tuh ketika dia udah unggul dia masukin Zeko bukan cuma masukin untuk penyegaran gitu. Permainan tetap berubah. Iya. Ketika mainnya counter speed si Korea sama Lautaro, Zeko masuk, permainan Inter lebih ke lompas, heading walaupun gak dapet gol, tapi menurut gua lebih efektif. Jadi gini, si Inzaghi ini tahu pemainnya mau diapain, mau dibawa kemana. Bukan cuma ini gue punya pemain stoknya kayak gini, gue punya taktik kayak gini, lu main sesuai taktik gue. Tapi siapa ya 11 di lapangannya siapa? Kayak ketika Dumfries sama Gosens masuk itu kan sebelumnya Di Marco kan naik terus. Ketika Dumfries sama Gosens masuk, Gosens itu lebih sering masuk ke tengah. Dumfries yang overlap. Sebelumnya itu kan sebelum Dumfries masuk kan si bek kanan ini kan jarang overlap kan, yang naik Di Marco terus kan. Nah setelah masuk Dumfries jadi ini si Gosens malah invert dia. Dan kelihatannya bukan 3-5-2 jadi 5-3-2 formasinya ya emang kalau bertahan. Tapi setelah unggul babak 2 apalagi itu formasinya lebih mencolok ke 5-3-2 menurut gua, karena bahkan 5-3-1-1 gitu. Zeko ditinggal sendiri, Lautaro lebih banyak jemput bola kan. Jadi si Inzaghi ini menurut gua dia tahu nih pemain 11-nya siapa, dia harus bermain seperti apa, instruksinya seperti apa menurut gua. Jadi ketika komponen yang berubah ya permainan bisa berubah. Iya, rodanya berubah. Kita nggak punya speed tapi punya di postur, ya lu manfaatin postur. Dan menurut gue Inzaghi terbukti dengan Inzaghi yang kayak gitu, dan Xavi yang masih maksain taktik dia yang begitu, yang nyerang terus-terusan gitu, yang full total football atau full ofensif. Menurut gue sepak bola modern ya oke, total football, tapi jangan namanya modern, namanya berkembang itu kan lu harus bisa nyesuaiin si pemain, harus dinamis gitu. Ketika waktunya lu defend, ketika waktunya lu nyerang gimana cara nyerangnya gitu. Dan Inzaghi tuh entah kemarin pemainnya lagi bagus atau memang si Inzaghi-nya ngerti. Kemarin berjalan, walaupun kalau lu baru 2 kali nonton bola kayak maksudnya nonton Barca kayak gini kayak Barca nyerang terus nih, kurang beruntung menangnya. Tapi menurut gua ya Barca memang layak kalah gitu dari segi taktik kalah. Secara kematangan taktik ya. Kematangan taktik dan efisiensi menyerang ya. Karena Barca harusnya tahu babak 1 dia kayak gitu nggak dapet gol, putar otak harusnya. Ganti dong. Lu lebih sabar, lu lebih nunggu, atau lu nggak usah nyerangnya sporadis. Iya. Dari sayap-sayap lu nyucuk-nyucuk yang akhirnya nggak berhasil. Atau lu perubahan formasi jadi 4-4-2 atau lu mainin jadi 3 back segala macam. Ini kan Barca ya masih bermain dengan seperti itu gitu. Xavi-nya miskin taktik nggak kalau menurut lo? Kalau masih begitu deh. Gua ngerasa Xavi tuh gini. Kalau masalah miskin taktik menurut gua belum bisa kita patokin. Tapi kalau untuk sekarang iya. Menurut gue kalau untuk sekarang, karena berapa kali Barca lawan tim besar gini, dia lawan tim kecil sama lawan tim besar formasinya sama, komposisinya sama, gaya bermainnya sama. Harusnya lu tahu oke lah, misalnya efektif di lawan tim kecil 4-0, 3-0. Ketika lawan tim besar babak 1 ketinggalan 2-0, 1-0. Ya harus ada perubahan dong babak 2. Lu ngapain bikin 4-4-2, bikin 3-5-2 dia. Ini kan lu sama tapi tetap masih begitu lu masih kayak gitu, masih cuma ya lu nguasain pertandingan, kalau nggak menang buat apa kan. Intinya kan sepak bola di sisi lainnya hiburan, tapi harus diakuin sisi lainnya ya lu perlu menang gitu. Kalau lu lawan menang tim kecil di liga lu selamat, tapi ya sekarang kan dia peringkat 3 kan di grup, kalah sama Inter, kalah sama Munchen. Iya karena grup neraka juga itu loh. Ya tapi Barca harusnya dia yang jadi harus ya gitu di neraka kan. Ya cuman kan itu Barkanya Pep. Kalau Barkanya yang sekarang kan ya Barkanya Pep pemainnya Xavi ya. Sekarang kan pelatihnya Xavi. Walaupun dia berjaya ya di liga ya. Iya. Gitu Ki, pundit kalau nonton bukan cuma highlight doang. Durasi berapa menit Ki?
Ya 5 menitan lagi. 5 menit. Jadi gitu. Menurut lu Ki? Apa menurut gua anjing? Enggak, itu kejelasin. Oh. Gojek dari kanan. Emang Gojek. Dosen tuh emang. Menurut lu Ki, Barkanya Xavi nih udah Barca makin lama makin, ya gue nggak tahu ya fansnya Barca. Gue jarang banget nonton Barca loh. Gue juga bosan gue Barca. Barkanya nih kalau gue rasa ya maksudnya nggak seharum dulu gitu. Gue nggak pernah nonton Barca zamannya Pep. Maksudnya gue jarang-jarang lah nonton Barca zamannya Pep. Ya paling di Champion. 2015 juga Barca oke loh pas zamannya Messi, Neymar, Suarez tuh. Oh iya Messi, Neymar, Suarez ya. Oh iya ya terakhir Messi di situ ya. Iniesta. Iya. Itu juga oke ya. Oke banget itu. Gue jarang sih nonton yang pas dia juara Champion ngalahin Juventus. Oh iya. Ki, lu mau gue ajak ngomong gak Ki? Boleh ya? Nih Ki, Xavi-nya kah menurut lu yang salah? Ini miskin taktik, gue nggak tahu ya padahal dia main dulu. Ya dia adalah penggerak tiki taka ya maksud gue lah. Ya kita nggak bisa nggak ngakuin itu dong ya. Bahwa tiki taka adalah Xavi. Tapi kok kenapa sekarang kesannya tuh Barca kayak miskin taktik gitu loh Ki? Ya Barca mantap lah pokoknya. itu harusnya ngomong kayak gitu sambil makan pempek aja. Tadi tuh pempek yang tadi. Xavi kalau menurut gue memang kredibilitas sebagai pelatihnya nih tanda tanyanya besar banget gitu ke dia. Karena pada akhirnya gue lihat memang dari awal maksudnya beda lah kalau dibandingin sama kalau kita balik ke masa kejayaan Barcelona zaman Pep Guardiola itu beda banget lah gitu. Dari awal yang udah sempat disinggung juga tuh waktu Barca kalah lawan Munchen tuh yang Kutu Pasar itu kan bahwa akhirnya Xavi nih ya bukan pelatih yang bisa menangani Barcelona gitu menurut gua. Kenapa? Karena dilihat banget tuh dari yang Nando bilang tadi bahwa pendekatan formasi mau lawan siapa ya gitu-gitu aja gitu, dia lagi itu lagi yang main, dan banyak lagi kebodohan dia dalam memilih pemain untuk bermain itu banyak gitu menurut gua. Hal-hal yang harusnya kalau macam-macam pelatih top kan tahu pemain lagi kurang dia berani buat ngambil sikap, oke lu gue cadangin dulu 2-3 pertandingan buat ngasih balikin mental lu, recovery, shock, terapi bahwa lu nggak selalu bermain nyaman di bawah gua gitu, lu nggak selalu dapat posisi yang pasti di starting 11 gitu. Nah hal-hal ini nggak dilakuin oleh Xavi gitu. Bahkan gue melihat jadi kayak berharapnya Xavi bisa menjalankan Barcelona autopilot gitu kan. Tapi sayangnya Barcelona ini kan baru bangkit lagi, baru balik lagi gitu, dan itulah yang akhirnya nggak bisa dilakukan oleh Xavi gitu buat membangkitkan Barcelona. Menurut gua ya cukup sih Xavi kalau emang mau Barcelona berbicara banyak lagi kayak zaman itu ya harus ganti pelatih karena dari pemain udah bagus menurut gua. Kalau dan beli bintang-bintang loh maksud gua. Sangat dan lapisnya nggak kalah bagus gitu. Kalau Barcelona nggak juara Champions sama nggak juara Liga musim ini harus pecat. Pasti dipecat. Harusnya ya? Harusnya dipecat. Ya, Xavi Sali kan ini yang kita omongin. Xavi Sali. Sama itu Ruben Sanadi. Di Pelita. Di Pelita. Ini lu nggak tahu nonton highlight mulu sih. Nggak tahu jadi lu. Ruben Sanadi siapa lagi tuh Pelita tuh? Joko Sasongko. Tai lah. Ya udahlah, itulah pokoknya deh. Pelita kan SSB-nya di itu dekat rumah gua. Pelita. Sekarang kan jadi tempat latihan Persija itu. Oh, tempat latihan Sawangan. Pelita Jaya. Dulu. Dia bukan Ragunan. Enggak, dulu di dekat Bojong Sari dekat rumah gua. Latihannya. Gue inget banget tuh ada cendol. Cendolnya tapi enggak enak. Kan baju oranye kan Pelita Jaya. Kok oranye. Kalau yang di Ragunan merah apa? putih. Hah? Yang di Ragunan kan ada 2 tuh. Bukan. Dia emang Persija nih. Aduh, Oren ini. Pasukan Oren. Istanbul Basaksehir. Itu kan Oren tuh. Tapi Dembaba. koreonya Dortmund kemarin keren banget. Korea Dortmund lihat ya lu. Udahlah jangan yang itulah bahas ya.
Kenapa bahas yang itu? Keren aja, gue suka aja, keren Karena banget dia anjing. belum nonton highlightnya. Enggak, itu bahaya itu kalau dibahas. Iya. Jangan. Jangan. Tapi keren banget Ki anjing, sumpah jangan. keren banget Gue koreonya. nggak tahu. Udah tuh, keren banget koreonya. Jangan. Lah kan yang dulu pernah juga kan si Dortmund yang mata itu kan. Nah kan kayak gitu, Iya. kemarin tuh dia Koreo Ah, ini aneh. tapi jangan Tulisan doang kemarin. Udah jangan nonton, Jangan, kita nonton jangan aja, ya. nonton aja. Nanti gua nonton dah. Keren banget. Oke, durasi udah oke Ki. Buncen juga kan kemarin. Udah 100 people. Udah. Emang bahaya? Jangan. Bahaya. Bahaya. Bahaya itu bahaya. Kita nonton dah gua. Nonton aja. Danis main PS5 mulu lu Nis. Enak banget main FIFA 23. Jadi kalian semua nih bridgingan. Bridgingan. Jadi buat kalian yang mau main FIFA 23 udah tersedia. Ya kan udah tersedia di Game Lab. Jadi nggak ada running text sekarang. nanti itu aja karena tadi gue udah kasih tahu di video sebelumnya makanya nonton. Ya. Kenapa nggak ada running text ya kan? Jadi udah deh sekian dulu deh. Gue bersama para nggak usah dulu belum closing anjing. Nanti kalau udah closing baru lu tepuk tangan. Jadi gue bersama sama Pundit yang emang beneran nonton sama Pundit highlight. Muka lu biasanya. Oke sekian dulu Gue dari nonton Kutub Pasar. anjing, gue nonton. Sambil makan pempek. Iya. Nonton highlight. Tapi gue bingung kok pertandingannya cuma 10 menit tuh. Gue bingung satu. Itu kebingungan gue satu. Kok cuma 10 menit gue cari kan. Perasaan pertandingan gue 2 kali 45 menit kan, istirahat 15. Terus gue liat kok jam setengah 10 nih Liga Champions tanding setengah 10 malam kata gue. Anjir. Ya udah deh, jadi itu aja deh. Terakhir dari gua Boti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Komedia. Gua Boti, gua cabut. Bye bye, ciao. Wah. Dadah. 6-0 down. Haaland away from Dalot. Martinelli scores. Oh, Rashford. Very good save. Salah.